Shalom Sobat Percaya semuanya. Hari ini kita mau mendengarkan sebuah kesaksian ya. Sebuah renungan singkat dari kehidupan seseorang. Dan kali ini bersama dengan saya Frankie di sini akan bertanya-tanya nih atau berdiskusi dengan narasumber kita yang spesial tentunya. Nah, kali ini kita bersama dengan Kak Devi. Ya, halo Kak Devi. Halo, Nah, shalom. gimana nih kabarnya Kak Devi? Puji Tuhan sehat, puji Tuhan baik dalam kondisi begini luar biasa. Meskipun dalam kondisi seperti ini ya, kita Iya. harus tetap bersyukur ya. Oke, nah mungkin Sobat Percaya semuanya belum kenal nih ya Kak Devi seperti apa. Nanti sambil cerita kita akan sambil kenalan nih dengan Kak Devi. Kira-kira apa sih yang Kak Devi akan bagikan untuk setiap kita, dimana kita boleh belajar bersama-sama gitu ya. Amin. Nah mungkin bisa langsung kita mulai nih dari mungkin latar belakang kehidupan Kak Devi seperti apa sih? Kalau kita bicara tentang nanti kedepannya kita bicara visi atau kegerakan gitu ya. Tapi sebelumnya untuk kenal Kak Devi, kehidupan Kak Devi sebelumnya seperti apa? Bisa diceritakan. Iya. Saya seorang guru Mm-mm. di sini. Saya juga seorang kepala sekolah. Oke. Memimpin kegerakan pendidikan di Indonesia bukan hal yang mudah sih. Tapi puji Tuhan itu semua adalah anugerah. Semua itu Tuhan berikan. Saya juga nggak pernah nyangka sebelumnya gitu ya. Karena saya pikir sekedar ya awal mula memang sebuah kerinduan. Gimana berawalnya dari kerinduan. Satu kerinduan apa yang Tuhan mau sih di dalam hidup kita. Saya bertobat di tahun 2000 persis 2001 lebih tepatnya. Oke. 2001 awal di Januari di sebuah KKR di Ubaya. Oh. Ya, jadi saya dari kecil sudah Kristen, tapi Kristennya itu ya you know lah gitu ya. Oke. Kristen apa adanya begitu. Nah, tapi kemudian saya masuk kuliah di tahun 2000, saya ikut UKM Kerohanian Kristen. Itu pun perjalanan panjang bisa ikut UKM Kerohanian Kristen itu. Tapi satu hal, Tuhan bekerja. Bukan suatu kebetulan. Jadi saya tersesat waktu itu. Orma Haru, Ormawa Fair, semua UKM, semua organisasi mahasiswa buka stand gitu ya. Nah, saya tersesat, saya ketinggalan dengan teman-teman grup. Dan akhirnya saya justru kesasar di sebuah stand yang begitu teduh, yang begitu damai, yang begitu indah gitu ya. Nah, di sana saya kesasar dan saya melihat sebetulnya ada malaikat. Saya pikir itu hiasan. Saya pikir itu hiasan malaikat. Nah, setelah lewat sekian tahun, dibuka-buka fotonya nggak ada. Wow. Jadi penampakan itu kayaknya. Serius, itu benar-benar sesuatu yang wow begitu ya, amazing. Nah, itu awal mula saya ikut UKM Kerohanian ini. Nah, kemudian saya ikut, saya didata, saya dikunjungi gitu ya. Nah, puji Tuhannya saya orangnya open gitu ya. Saya orangnya open, jadi begitu dikunjungi ya saya welcome aja gitu. Tapi saat itu belum sampai sesuatu yang wow gimana gitu, belum. Di KKR Natal waktu itu, nah KKR Natalnya dibuatnya di Januari. Kalau di Desember waktu itu kan dekat dengan UAS, dekat dengan ini dan kemudian libur. Jadi itu baru ada di Januari waktu itu. Saya lupa pokoknya di Januari. Nah di Januari waktu ada KKR itu pembicaranya tanya, mau nggak mempersembahkan hidup buat Tuhan? Nah saat itu hati saya tergerak. Hati saya tergerak, saya maju. Altar call ya. Menyerahkan semua mimpi, terserah Tuhan maunya apa, bawa aku dalam perjalananmu Tuhan gitu. Nah saya maju, saat itu ditanya, mimpi saya dulu nih. Awal mula ya? Awal mula nih, itu kuliah S2, kuliah S3 gitu ya. Kepengen nih ngumpulin gelar. Nah, tapi saat itu, dan saya pengen jadi saintis. Oh, saintis. Padahal kuliahnya jurusan ekonomi. Gimana itu coba. Nah,
Terus kemudian saat saya serahkan semua itu di hadapan Tuhan, Tuhan minta, Tuhan tanya, serahkan semua. Jadi saya lepaskan semua waktu itu. Nah, perjalanan waktu, ternyata sekarang saya sudah kuliah, sudah S2, sudah lulus. Wow. Ternyata mimpi Tuhan itu jauh gitu ya. Jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kita cuman mikirnya cuman pengen jadi saintis, cuman pengen jadi peneliti, cuman kuliah S2, S3 gitu-gitu aja gitu ya. Hidup apa adanya tapi mengejar karir biasa gitu ya. Ternyata enggak, yang Tuhan mau itu lebih dan lebih. Nah, sekarang saya sudah S1 sudah, S1-nya ada 2, S2-nya ada 1, dan itu pun bukan karena saya. Sekarang loh ya, sekarang saya katakan dengan sepenuhnya saya bisa mendapatkan semua itu bukan hanya karena Tuhan, tapi untuk Tuhan. Nah, itu poinnya. Bukan hanya karena Tuhan, tapi untuk Tuhan. Tapi untuk Tuhan. Berarti waktu itu momen Kak Devi ngalamin Tuhan gitu ya. Dan akhirnya menyerahkan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Lalu akhirnya memilih jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan. Sempat nggak Kak Devi mengalami masa-masa goyah atau punya pengalaman kayak ada hambatan atau mungkin ada pergumulan seperti itu waktu itu? Banget, banyak. Banyak. Itu banyak banget. Kalau tadi ditanya tentang latar belakang ya, kenapa kok saya mengingini kuliah S2, S3 dan semua itu kepengen jadi saintis dan lain sebagainya. Semua itu berbackground dari keluarga. Nah, memang saya akui keluarga saya itu baik-baik, sangat baik-baik. Tapi keluarga, kalau boleh saya bilang, keluarga Chinese yang benar-benar wow begitu ya. Nah, jadi di mana di keluarga saya perempuan itu bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan begitu. Yang diperjuangkan itu kakak-kakak saya yang cowok nih. Tapi bukan berarti juga saya terus dipukuli gitu, enggak. Ditelantarkan juga enggak ya? Diabaikan ya. Nah, kalau diabaikan itu pernah sebetulnya. Jadi momen awal-awal saya bertobat, waktu kemudian kami ada retreat gitu ya, makanya teman-teman kalau ada retreat, ada ini wis open aja deh, karena Tuhan bisa bekerja dalam semua itu. Nah, di sana mengalami Tuhan sekali lagi. Dan Tuhan ingatkan masa-masa kecil. Mungkin tanpa kita sadari, orang tua kita nggak bermaksud loh. Orang tua kita hanya sibuk bekerja. Hanya sibuk bekerja dengan tujuan untuk memberi makan kita gitu ya. Nah, tapi ternyata ada rasa diabaikan. Ada rasa tidak diperhatikan begitu ya. Ada rasa-rasa aduh diabaikan, nggak berarti, hidupku nggak berarti, ceile gayane. Maaf itu backsound. Sekarang sudah pulih gitu ya. Jadi makanya sudah bisa bercanda begitu. Nah, di masa itu saya menyadari bahwa buat papa, mama, yang penting itu prestasi. Yang penting itu prestasi gitu ya. Nah, akhirnya saya kejar itu. Karena itulah saya punya mimpi untuk dapat kuliah S2, S3. Saya pengen membuktikan diri bahwa perempuan pun bisa gitu. Nggak cuma cowok gitu kan. Nah, tapi di momen saya bertobat, di momen di Januari 2021, Tuhan minta saya lepaskan semua mimpi itu. Saya letakkan, saya lepaskan. Perjalanan tidak selesai. Di Agustus 2021, waktu itu juga Maharuan, karena saya ditangkapnya di Maharuan, saya ikut UKM Kerohanian juga, saya ikut bantu-bantu di Ormawa Fair. Oke. Itu perjalanan mula-mulanya. Di Ormawa Fair waktu itulah saya ingat betul saya menangis di ujung pojok stand begitu. Kenapa? Karena waktu itu yang organisasi-organisasi pencak silat, terus ada banyak banget gitu ya. Dan mereka itu saling ada 3 atau 4 ya waktu itu.
masing-masing itu bilang ini lebih berbahaya dari itu, ini lebih berbahaya dari itu, dan mereka menarik perhatian, menarik minat itu dengan bahayanya gitu. Dan saya sadari bahwa orang muda, remaja, juga pemuda-pemuda biasanya itu sukanya hal-hal yang berbahaya, suka mencobai. Nah, detik itu saya menangis luar biasa dan saya berkata, mengapa mereka nggak sadar kalau hidup mereka itu berharga? Kenapa kok mereka nggak sadar? Nah, karena waktu itu saya sudah bertobat ya, jadi saya sudah menyadari bahwa saya berarti begitu di hadapan Tuhan, meskipun sebelumnya merasa diabaikan gitu ya. Mungkin karena itu, karena mereka merasa diabaikan dan kemudian mereka merasa hidup mereka nggak berharga dan mencari hal-hal yang berbahaya. Nah, detik itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan tolong pakai hidupku. Sadarkan mereka bahwa hidup mereka berharga. Nah, karena itu di Agustus 2021 itu saya mendapati satu rema. Tujuan saya menyadarkan orang lain bahwa hidupmu berharga. Gitu. Oke. Nah, itu sih. Perjalanannya kalau tadi ditanya perjalanannya sulit enggak, ingin mutung enggak gitu ya, bolak-balik. Berulang-ulang kali gitu ya. Kenapa? Ya kita masih dalam daging, kita masih capek, kadang juga banyak ada tuntutan juga sebetulnya. Kembali lagi tetap tuntutan keluarga itu tetap ada gitu ya. Nah, tuntutan-tuntutan kehidupan masyarakat sosial nih, itu yang cukup banyak sebetulnya. Jadi sudah berapa lama bekerja, yang ditanya pertama apa? Punya rumah enggak? Terus pertanyaan berikutnya, hal-hal seperti itu sudah sering gitu ya, itu sudah sering banget. Cuman bukan itu sih yang kepengen membuat mutung itu sebetulnya bukan itu. Biasanya itu yang memukul kita itu sebetulnya kalau itu orang yang dekat dengan kita. Jadi biasanya itu sakit hati dan kekecewaan. Itu musuh terbesar, hati-hati. Jadi satu momen kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak peka, kalau kita tidak realize dan tidak aware begitu ya, mungkin kita sudah dekat dengan seseorang, bukan dekat dalam artian berpasangan gitu, bukan, tapi siapapun itu yang menurutmu berarti, misalkan orang tua rohanimu, misalkan gembala KTB-mu, misalkan saudara-saudaramu di dalam Tuhan. Nah, terus kemudian kamu kecewa dengan sikapnya, kecewa dengan perkataannya, kecewa dengan tingkah lakunya begitu. Nah, itu yang seringkali memukul lebih besar. Nah, tapi kemudian saya sadar sesuatu di hadapan Tuhan, tujuan kita hidup ini kan awal mulanya diserahkan ke Tuhan. Ya toh? Nah, awal mulanya diserahkan ke Tuhan, berarti kan ya harusnya yang saya lihat ya Tuhan dong. Nah, di titik saya menyadari yang harusnya dilihat itu Tuhan, saya berkata ya, whatever, I will go with you, Lord. Nah, itu yang saya lakukan. Satu puisi yang saya sangat menginspirasi saya, itu adalah Jika Aku Berhenti. Nah, Jika Aku Berhenti. Kayaknya saya pernah dengar itu. Pernah dengar? Pernah dengar. Pasti itu ya, pasti Itu bagus banget sih puisinya. Oh, itu bagus banget itu. Bukan saya yang ngarang, bukan saya ya, bukan saya ya. Tapi siapa yang ngarang saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi jika aku berhenti, biarlah hanya ketika aku mati. Nah itu satu puisi yang luar biasa. Dan di titik itu saya katakan, yes Lord, it's me. Oke. Lakukan. Nah, berarti memang melalui proses Kak Devi ya. Iya. Dan harus akhirnya menyadari ternyata dulunya juga punya mungkin luka ya dengan keluarga dan segala macamnya, dan kita perlu juga belajar untuk mengampuni. Betul. Menurut Kak Devi seberapa penting sih mengampuni bagi kehidupan Kak Devi? Maksudnya apakah itu berdampak? Itu besar sekali dampaknya. Jadi gini, kalau kita katakan itu hanya sekedar mengampuni, itu tidak sekedar mengampuni. Tapi itu sebetulnya menyembuhkan luka-luka kita. Jadi gini,
kita background dengan keluarga kita masing-masing begitu ya. Keluarga kita masing-masing seperti apa begitu. Itu tuh tanpa kita sadari. Mungkin kita merasa it's okay with my family, it's Yeah. okay, my family, it's okay gitu ya. Keluarga saya itu baik-baik aja. Papa mama tidak bercerai gitu ya, papa mama it's okay gitu ya. Nah tapi memang ternyata ada luka. Luka karena merasa diabaikan. Nah kemudian saat perjalanan waktu saya bertobat, saya mengenal keluarga rohani. Nah, keluarga rohani seringkali disangka itu yang baik-baik aja gitu ya. Disangkanya yang baik-baik aja, yang indah-indah aja gitu ya. Tapi saya belajar arti keluarga yang sejati itu justru di sini. Justru di keluarga rohani. Saya belajar apa itu yang diperhatikan yang benar. Jadi bukan diperhatikan yang memuaskan hasrat gitu ya, bukan. Tapi diperhatikan yang benar, ditegur, dimarahi, ya itu semua saya merasakan begitu ya. Terus kemudian juga dipukul secara roh gitu ya, ditegur dengan keras gitu kan. Terus gesekan dengan saudara, itu saya mengalami itu semua. Nah dalam proses keluarga rohani inilah saya menyadari luka-luka dengan keluarga jasmani. Nah saat itu saya bawa di hadapan Tuhan, mengampuni itu tidak sekedar mengampuni. Mengampuni itu menyembuhkan luka. Nah menyembuhkan luka ini dampaknya apa? Itu besar banget. Jadi kita dengan orang lain jauh lebih free, jauh lebih bebas gitu ya. Dan itu kenapa saya katakan mengampuni tidak sekedar mengampuni, tapi menyembuhkan luka. Kadang kalau kita berpikir, kita mengampuni itu kok memberi keuntungan buat orang yang bersalah begitu ya. Sebetulnya bukan, tapi itu buat kita sendiri loh. Betul. Itu buat kita sendiri. Jadi kita jauh lebih bebas. Sekarang orang mau ngapain, orang lain menuntut ataupun keluarga kita gimana, it's okay gitu loh. Jadi jauh lebih bebas dan kita bergerak juga jauh lebih enjoy. Oke, betul ya. Karena juga saya pernah dengar sebuah perkataan bahwa mengampuni itu membebaskan tawanan sekaligus mengetahui Membebaskan kita kalau sendiri. tawanan itu diri kita sendiri. Betul, Iya. betul Nah, sekali. jadi memang penting banget untuk mengampuni. Nah, akhirnya Kak Devi memutuskan ya untuk melayani Tuhan di bidang pendidikan ya. Kalau tadi. Iya. Kapan sih momen Nah, ketika itu? itu momennya saat hampir lulus ini kuliah S1 yang pertama. Jadi waktu kuliah S1 yang pertama, momen skripsi itu ya. Momen skripsi, terus kemudian lulus, sudah sidang, sudah lulus. Terus punya momen sebelum wisuda. Oke. Nah, keluarga semua sudah teriak-teriak nih. Udah teriak-teriak, kamu nanti kerja di sini ya, kamu nanti kerja di sini ya, kerja di sini ya. Gaji segini, oh ini segini. Jujur ya waktu itu keluarga bukan dalam perekonomian yang luar biasa gitu ya. Jadi akhirnya saya kuliah juga dengan beasiswa. Nah, yaitu itu tadi kan usaha pencapaian pembuktian diri begitu ya. Jadi ayo kuliah dapat beasiswa begitu. Nah, jadi keluarga sudah punya ekspektasi tinggi. Harapannya membantu perekonomian keluarga, gitulah ya. Itu normali gitu ya, normali keluarga. Nah, saya bergumul, Tuhan, kalau aku habis lulus ini, aku kerja apa gitu? Aku kerja apa? Aku kerja apa? Saya doa. Keinginan hati karena masih di dalam Tuhan, pengennya sekolah Alkitab. Waktu itu pengennya sekolah misi, sekolah Alkitab gitu. Tapi waktu itu kita belum punya ya sekolah misi ya. Jadi pengennya gitu. Jadi saya pergi ke Lawang, saya cari literatur, saya cari universitas teologi gitu. Saya ke gereja waktu itu kan di gereja saya dari hometown, jadi dari Jember itu ada sebuah gereja, dari gereja saya dari GKT. Saya datang ke Lause yang bimbing saya juga di sana. Nah, di sana sudah saya dikasih beasiswa, dikasih gini. Saya bergumul. Nah, tapi ayah rohani saya berkata, stop, kamu bingungi dirimu sendiri. Stop, diem,
masuk kamar berdoa gitu. Nah, detik itu saya diam, saya berdoa. Saya pergi ke Bukit Doa waktu itu, naik bemo, ya, naik bemo. Di bemo itulah saya ketemu seorang ibu dari seorang anak otomatis ya, punya anak, dan dia itu berkeluh kesah tentang anaknya. Mengeluhkan anaknya, luar biasa mengeluhkan. Dan detik itu saya merasakan api itu membakar di dalam diri saya. Hargai anakmu. Begitu. Itu di dalam hati saya. Sebelumnya saya sudah ngelesi. Nah, ngelesi itu saya sudah banyak mendapati yaitu tadi banyak remaja yang merasa dirinya nggak berharga. Saat saya ngelesi itu saya berulang kali mengatakan mereka berharga gitu ya. Nah, saat di bemo itu saya menyadari kita harus bangun sesuatu yang mana itu bisa membangkitkan para parents. Nah, karena di detik itu juga saya baru paham, ternyata parents itu juga terluka loh sama anak-anak gitu kan. Parents itu juga terluka sama anak mereka. Parents itu sendiri terluka dengan parents mereka sebelumnya gitu ya, bukan sebelumnya, ya parents mereka ya. Nah, jadi wah harus bangun jembatan generasi gitu. Nah, gimana caranya? Saya berdoa, saya rindu, saya bawa itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan sebuah mimpi di masa kecil. Mimpi saya di masa kecil itu bukan mimpi, cuman kalau ditanyain, cita-citamu apa? Kan gitu ya. Iya, betul. Waktu kecil banyak kan pasti ya, banyak yang ditanyain, cita-citamu apa? Jawaban saya adalah pengen jadi guru. Nah, waktu kecil tuh, dan saya nggak berubah-berubah. Kalau yang lain mungkin sempat jadi pilot, terus jadi apa. Saya enggak, saya diceritakan oleh keluarga saya setelah saya jadi guru, setelah sekian tahun, keluarga saya cerita, Devi itu dari dulu, dari kelas playgroup TK, SD gitu, dulu nggak ada playgroup TK, SD itu semuanya itu pengennya jadi guru. Nah akhirnya ternyata kesampaian gitu ya, kesampaian gitu ya. Nah itu, jadi waktu Tuhan ingatkan itu, saya tahu, benar. Kalau kita nggak bergerak dengan sebuah lembaga pendidikan yang dipercaya masyarakat, kita nggak bisa bergerak. Nah, karena itu akhirnya, ayo bangun sekolah. Nah, bangun sekolah, kita hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan para parents, kita buat parents meeting, kita buat parents fellowship, kita buat itu semua untuk membantu anak-anak generasi muda, untuk generasi di bawahnya. Karena saya menyadari kalau kita nggak bisa memungkiri ya, kalau kita terluka dan kita punya anak, tanpa kita sadari kita melukai anak kita. Kalau kita sendiri belum bereskan dengan orang tua kita belum selesaikan itu, maka kita akan bawa ke anak kita. Nah itu, jadi di sana saya belajar dan apa tujuan, apa misinya, memutus rantai itu. Itu harus diputus. Gitu. Udah berapa lama sih Kak Devi melayani di bidang pendidikan? Di bidang pendidikan, nah kalau secara resminya, lembaga sudah berdiri itu dari tahun 2005. Jadi 15 tahunan ya. Tapi sejak sebelumnya saya ngelesi. Jadi dari tahun 2001 saya sudah ngelesi. Karena di tahun 2001 sebetulnya itu waktu itu saya sudah dapatkan visi di Agustus 2001. Terus kemudian kan visi saya adalah memberitahu mereka setiap orang bahwa hidupmu berharga gitu kan. Nah kemudian saya belajar hati Bapa. Hati Bapa, nah hati Ibu, dan saya menyadari banyak orang yang fatherless, motherless. Nah di titik itulah, ayo gitu. Nah itu sih. Berarti itu yang Kak Devi lihat ya selama di pendidikan tentang hati Tuhan ya, Iya. buat generasi. Buat generasi. Dan ya kita dipulihkan untuk memulihkan juga. Betul. Dan sampai sekarang masih terus semangat. Masih, ayo jangan lemah gitu ya. Bukan hanya jangan lemah, tapi karena sebetulnya banyak sekali yang memerlukan. Banyak sekali. Bukan memerlukan kita, tapi memerlukan Tuhan. Dan seperti tadi saya katakan, hidupku milik Tuhan. Nah, karena sudah saya persembahkan,
sudah saya relakan, sudah saya berikan begitu ya. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang berkarya. Dan ternyata ya itu tadi, Tuhan bawa awal mulanya keinginan cuma jadi guru, sekarang jadi kepala sekolah, gitu kan. Bahkan juga mempelopori ya istilahnya membantu gitu, membantu menyupport pendirian dari beberapa sekolah berikutnya. Puji Tuhan, anugerah, semua itu anugerah. Nggak pernah punya bayangan, punya pikiran itu akan jadi seperti itu nggak pernah. Pengennya cuman kuliah S1, S2, S3 gitu aja untuk diri sendiri. Ternyata sekarang kuliah itu bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan dan juga untuk teman-teman. Oke. Tuh. Apa nih kerinduan Kak Devi ke depannya? Kerinduan ke depan, ya lanjutkan. Dan yang paling utama sih, kerinduan yang terutama, kenali kalian berharga. Oke. Mungkin buat pesan-pesan buat sobat percaya yang mungkin juga melayani di pendidikan juga, atau mereka sedang bergumul, atau mereka lagi melangkah nih dalam panggilan Tuhan. Mungkin ada pesan-kesan nih dari Kak Devi. Ingat, Tuhan besertamu. Dan kalau yang kamu lakukan itu untuk Tuhan, Tuhan juga yang melengkapi. Tuhan juga yang memampukan. Dan Tuhan juga yang memulihkan termasuk hidupmu. Karena hidupmu sendiri itu berharga. Nah, ini sebetulnya satu poin yang saya lupa, tapi saya rindu share gitu ya. Dalam perjalanan saat saya melakukan untuk Tuhan, pernah satu momen saya terluka dan itu serangan. Terluka apa? Kok kayaknya Tuhan ini menuntut terus gitu ya, meminta terus, menuntut terus, saya sudah gini, kayaknya dituntut, semua itu dituntut, kayaknya Tuhan itu sesosok yang, ya kan hidupmu milikku, jadi kamu harus ngerjain ini, kamu harus ngerjain ini, kamu harus gini, kamu harus gini, tanpa kita sadari itu terjadi. Nah, di titik itu kita bisa terluka dan itu sekali lagi itu tipu muslihat iblis. Saya berani katakan bahwa itu tipu muslihat. Kenapa? Karena ternyata buat Tuhan hidupmu sendiri itu berharga. Jadi saat kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan, saat kita mengerjakan untuk Tuhan dan sepertinya itu untuk orang lain, dan memang itu untuk orang lain, Tuhan yang kenal, Tuhan yang tahu. Tapi ternyata itu untuk kita sendiri juga. Dan betapa sebetulnya di hadapan Tuhan, hidup kita itu berharga. Hidupmu berharga, hidupku berharga. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan ciptakan kita bukan kurang kerjaan. Ya, Tuhan menciptakan sekian miliar manusia dengan sidik jari yang gak ada yang sama, dengan kornea yang gak ada yang sama. Betapa kreatifnya Tuhan. Sekarang coba kalau kita disuruh menggambar, 100 gambar gak boleh sama, itu susah loh ya. Nah itu Tuhan gambar satu persatu. Dan itu menunjukkan kita berharga. Nah itu, jadi kalau pesan untuk kita semua yang paling utama, hidupmu berharga. Dan yang kedua, Tuhan beserta kita. Tuhan tahu yang kita lakukan. Apakah memang itu untuk Tuhan atau itu untuk kita sendiri. Nah, dan yang ketiga, pertolongan Tuhan itu selalu ada melalui sekeliling kita. Kita yang harus open heart nih. Open your heart. Ya, kita harus open. Nah, kalau itu lewat saudara kita, lewat ayah rohani kita, lewat ibu rohani kita, open your heart. Nah, kadang pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita inginkan. Pertolongan Tuhan itu enggak selalu enak, tapi justru pertolongan Tuhan itu yang terbaik. Nah, kuncinya satu, open your heart. Biarkan cara Tuhan yang bekerja. Bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Cara Tuhan. Oke. Sebagai penutup, apa arti menggenapi panggilan Tuhan bagi Kak Devi? Kalau buat saya, melakukan apa yang Tuhan mau. Itu doang sih. Simple. Hidup itu simple ya, jangan diperumit gitu ya. Ya udah, mengapa arti menggenapi panggilan Tuhan?
ya lakukan apa yang kamu bisa, lakukan yang terbaik yang kamu bisa, keluarkan potensimu, dan Tuhan kenal hatimu. Jadi lakukan itu dengan tahu bahwa kamu memang melakukannya untuk Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah benar itu untuk Tuhan? Nah itu kan, Apakah mau? apakah mau gitu kan? Nah semua itu kembalinya adalah membereskan setiap luka kita. Oke. Jadi melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan mau. Just it. Thank you Kak Devi buat hari ini. Sama-sama, terima kasih Ya, banyak. dan biarlah boleh memberkati buat sobat percaya semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.